Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Haji Zainuddin, yang saya hormati kepada Ibu Pengurus, Ibu RT, serta ibu-ibu jamaah Nurul Hidayah semuanya. Pertama-tama kami tak lupa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberi nikmat yang banyak, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengajian rutin pada malam hari ini yang bertempat di rumah Ibu Khalil. Yang mic biasanya dipakai Bapak. Kedua kalinya Dibuat salawat gimana? serta salam tetap tercurahkan kepada Iya. beliau junjungan Nggih. kita Nabi besar Hafiz sisa. Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka pengajian ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja acaranya, yaitu pembacaan surah Yasin dan doa, serta dilanjutkan dengan tausiah yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Zainuddin. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah sekalian, wabil khusus ketua pengajian, juga Ibu Khalil sekeluarga. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat Amin. dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami meminta keikhlasan, ridho, doa dari ibu jamaah pengajian untuk saudara kita yang bertepatan dengan haulnya, yaitu almarhum Bapak Ahmad Khalil bin Sanasan Sumarto. Juga minta doanya untuk almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului kita meninggalkan alam dunia yang fana itu, diantaranya almarhum Bapak Kamari bin Iman Tohari, kemudian almarhum Bapak Haji Sudiro bin Sanasan Sumarto, kemudian almarhumah Ibu Hajah Siti Khadijah binti Sanasan Sumarto, kemudian almarhum Bapak Raden Dullah Afandi bin Adam, kemudian almarhum Raden Subandiah binti Raden Dullah Afandi, kemudian almarhumah Wiwik Hartantik binti Kamari, kemudian almarhumah Kamtini binti Kamari, kemudian almarhum Bapak Iman Tohari bin Adam, kemudian almarhum Bapak Banum bin Iman Tohari. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang pertama diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah, dilapangkan kuburnya oleh Allah. Allah jadikan kuburnya sebagai kebun di antara kebun-kebun surganya Allah. Dan Allah jadikan anak cucunya anak cucu yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan teruntuk Ibu Khalil, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan jasmani dan rohani, dan keluarganya beserta anak-anaknya berlimpah dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap ibu-ibu jamaah pengajian, wabil khusus ibunda pengurus pengajian, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, iringan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah yang tentunya sudah banyak memberikan nikmatnya kepada kita semua. Syukur alhamdulillah. Berkat nikmatnya lah kita masih diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohaninya, lapang hatinya, murah rizkinya, sehingga kita bersama bisa berkumpul di kediaman Ibu Khalil. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi wasilah kita mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, para sahabat, hingga kepada kita semua sebagai umatnya. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, patut kita bersyukur sekarang kita sudah memasuki tahun 1446 Hijriah, di mana ibu tahun Hijriah itu diawali dengan bulan Muharram, di mana bulan Muharram ini masuk dalam kategori Arba'atun Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. 3 bulan bersanding dan 1 terpisah. Mana yang 3 bulan? 3 bulan yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Yang terpisah yaitu bulan Muharram. Masya Allah ibu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak hafal dengan bulan-bulan Hijriah, tapi hafalnya bulan-bulan nasional. Kenapa? Karena bulan nasional identik dengan gajian. Ya nggak Bu? Iya. Maka ibunya hafal. Bapak bulan Januari gajiannya tanggal sekian, Februari tanggal sekian, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oh, hafal semua ibu. Tapi ketika ditanya suruh menghafal ataupun suruh menyebutkan bulan-bulan Hijriah, kadang-kadang ketelimbang, kalah sama cucunya Bu. Cucunya hafal tapi nenek ibunya enggak. Ya dicoba Muharram. Tuh, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah,
Nah, saya yakin ibu-ibu ini kalau satu-satu gak bakal hafal. Iya. Nah, makanya ibu, saya punya rumus biar ibu tuh cepat menghafal bulan-bulan hijriyah. Oke ibu, kita ambil kata awalnya. Contoh Muharram, mu, Safar, so, Rabiul Awal, ro, Rabiul Akhir, ro, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, ro, Sya'ban, sa, Ramadan, ro, Syawal, sa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzul. Nah, kira-kira apa enggak Bu? Kalau kita gabung, Susah udah ngapal no. iya ibu harus hafal ibu. Takut nanti ibu ditanya sama cucu, nenek, habis bulan Rabiul Awal apa nek? Kayaknya bulan mulut kayaknya. Nah, padahal nggak ada bulan nggak ada. Ada juga Rabiul Awal. Oke ibu. Iya, Muharram, rosa, dul. Nanti ibu ngaji nih ya, ngaji nih. Bukan main-main, bukan nih ngaji. Nah, oke. Rosa, dul dua ngapal. Oke ibu, yuk dikasih lagu. Rosa, dul. Lagi. Rosa, dul ngapal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Yuk naik ibu. Ramadan, takut nanti ibu pulang ke rumah kata suami tadi ngaji apa? Musyawarah. Nah, ini harus hafal ibu. Tahun hijriah ataupun bulan-bulan hijriah ini bulan-bulan kita umat Islam. Jangan sampai anak-anak kita hafal dengan bulan-bulan nasional tapi tidak hafal dengan bulan-bulan hijriah. Malu kita ngaku umat Islam. Tuh, ngalu. Padahal awal daripada tahun hijriah ini itu diawali dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka di situ awal daripada tahun hijriah. Bayangkan hadirin jamaah rahimakumullah, jarak tempuh dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 450 kilo. Berapa Bu? 450. Kalau naik ke bis itu kurang lebih 7 jam 8 jam. Naik kereta cepat 1 jam setengah. Bayangkan 450 kilo itu dari sini kemana tuh Bu? Bandung. Di sini Bandung ya, Semarang. Sini Dari Semarang. mana? Siang kemana Bu? Dari Madinah. Begini nih ya, pokoknya jarak tempuhnya 8 jam. Ya. Nah, sedangkan Ibu ya, kendaraan Saudi dengan kendaraan di Indonesia itu beda Ibu. Di sana tuh cepat. Kenapa? Kan jalannya sepi. Jalan tolnya sepi Bu. Yang pernah umroh, yang udah pernah haji, pasti tuh ngelewatin kayak gitu, cepet bisnya. Kenapa? Karena kendaraan lalu lalangnya sepi Bu.
Kalau siang sepi ya, Bu. Iya sepi. Kalau di sini kan padat, sana sepi, Bu. Kalau malam sana. Tuh, bayangkan 450 kilo Kegiatannya kan malam. dengan terik yang begitu panas. Saya kemarin haji, Ibu, itu cuaca panasnya 45 derajat. Itu hari-hari biasa itu. Pagi 42, ketika zuhur 4, 45, 46. Ketemu Arafah itu 50 derajat lebih, Bu. Makanya Masya Allah ya, ada yang meninggal dunia, kita doakan mudah-mudahan wafatnya sebagai wafat yang syahid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Masya Allah, kalau kita mengingat perjuangan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dengan jarak tempuh 450 kilo, mungkin menaiki kendaraan onta, ada yang sebagian mungkin yang berjalan, banyak binatang buas melewati gurun Sahara, banyak perampok dan lain sebagainya. Untuk apa Nabi hijrah? Yaitu untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dorongan apa? Dengan dorongan iman. Kita semangat pengajian, dorongan iman. Kalau nggak ada dorongan iman, meskipun tempatnya di sebelah, Bu, 5 meter, kalau nggak dorongan iman, Bu, berat. Berat, Ibu. Kalau sudah ada dorongan iman, Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi jaraknya mungkin jauh, ya, maka ia akan ringan untuk melangkah. Tuh, satu contoh, Ibu punya suami nggak berjamaah ke masjid, padahal jaraknya dekat, Ibu. Cuma melewati 2 rumah, 3 rumah. Kalau nggak ada dorongan iman, berat. Kalau ada dorongan iman, meskipun seberang 1 RT, 2 RT, ringan. Begitu juga dengan jarak tempuh yang luar biasa. Dengan banyak perampok, binatang buas yang harus dilewati. Nabi melakukan itu semua dengan hati yang ikhlas ridho. Kenapa? Karena dorongan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, Bu, hijrah Ibu jamaah rahimakumullah. Tuh, Bu, ya. Makanya ibu-ibu mulai sekarang Ibu hijrah. Dari yang tadinya mungkin akhlaknya kurang baik, Bu, perbaiki akhlaknya. Makanya Masya Allah, kata satu keterangan, barang siapa orang yang sudah umurnya mencapai 40 tahun, akan tetapi keburukannya, kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, falyatahajjad, maka lemparkanlah minanar ke dalam neraka, ilanar ke dalam neraka. Tuh, Bu. Makanya kalau sudah umur 40 tahun ke atas, diibaratkan waktu itu sudah waktu maghrib kan. Iya, sudah waktu maghrib. Iya, kalau sudah waktu maghrib biasanya ibu-ibu itu habis makan malam, sholat isya, nonton TV, jam 10 tidur. Iya nggak, Bu? Iya. Kalau sudah 40 tahun, kalau diibaratkan waktu sudah menjelang waktu maghrib, siap-siap nanti Ibu jamaah rahimakumullah, Ibu bakal tidur. Gimana tidurnya? Selama-lamanya enggak bangun-bangun. Oh, ya. Kalau waktu Ibu tidur malam, kadang-kadang kalau masih Allah takdirkan masih hidup, bangun Ibu. Ya, Bu. Makanya sebelum tidur itu ada doa. Apa doanya, Bu? Bismika Allahumma wa bismika. Nah, maka hidup dan matinya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidur itu sendiri gambaran daripada kematian. Tuh, Bu, ya. Maka hijrah Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan dalam satu keterangan hadis, alamatus saqawah, ciri-ciri orang yang celaka. Yang pertama, apa kata Nabi? Nisyanud dunubil madiyah wa hiya indallahi mahfudah. Lupa akan dosa-dosa masa lalunya, padahal dosa tersebut masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau ditanya kebanyakan dosa apa pahala? Jujur, Bu. Iya, mau hijrah Ibu. Ibu kebanyakan dosa apa pahala? Yang bilang dosa jujur, yang bilang pahala sombong. Yang bilang dosa jujur, yang bilang pahala sombong. Maka ingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Ingat dosa-dosa masa lalu. Mungkin waktu muda, saya ini banyak ninggalin sholat. Teman-teman waktu mudanya pergi ke pondok pesantren, saya main entah itu kemana.
enggak kenal majelis taklim, enggak kenal Al-Quran, enggak kenal puasa, enggak kenal 5 waktu. Diingat terus ibu jamaah rahimakumullah. Dulu waktu kenal sama si doi, bertemu di bawah pohon kelapa, diingat itu ibu. Di ban kelapa, Pak. Di ban kelapa. Maka diingat sudah berapa banyak dosa yang sudah kita kerjakan. Mungkin pernah menyakiti hati orang tua, pernah menyakiti saudara, pernah menyakiti teman, pernah menyakiti guru lain sebagainya. Maka diingat sudah berapa waktu yang sudah kita tinggalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang celaka adalah orang yang menyia-nyiakan waktu sisa hidupnya. Tuh. Maka orang yang baik adalah orang yang memperbaiki kesalahannya dengan kebaikannya. Maka ibu jamaah rahimakumullah, jangan putus asa mungkin dengan dosa yang sudah kita perbuat ibu. Ya, karena memang Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha menerima tobat hamba-hambanya. Sebesar apapun kesalahan dan dosa hambanya, maka Allah sudah menyiapkan pintu tobat bahkan lebih besar ketimbang kesalahan dan dosa kita ibu. Maka orang yang sukses itu bukan dilihat dari awal hidupnya, itu baru pertama. Ya, orang sukses itu tidak dilihat dari pertengahan hidupnya, baru separuh. Tapi orang yang sukses adalah dilihat dari akhir hidupnya. Husnul khotimahkah apa su'ul khotimahkah? Ya, maka masya Allah ibu jamaah rahimakumullah, kita ini tentu banyak kesibukan di rumah. Kita ini mungkin lelah badannya, ya, bekas aktivitas tadi siang, mungkin beres-beres rumah, kerja, ngajar lain sebagainya. Ketika menjelang maghrib ada panggilan pengajian, kita datang, tidak lain tidak bukan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka ibu, dikatakan oleh Nabi, ciri-ciri orang yang celaka adalah nisyanud dunubil madiyah, orang yang lupa dengan kesalahan dan dosa masa lalu. Wahia indallahi mahfudhoh, padahal dosa itu masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mungkin tahun lalu banyak marah sama suami, banyak membangkang sama suami, mungkin banyak cemberutnya, banyak mintanya, banyak nyakitin hati suami. Maka di tahun baru ini hijrah ibu pertama minta maaf sama suami. Kata ibu, udah kemarin lebaran haji. Beda lagi loh bu, ini mah tahun baru nih, momennya beda lagi nih. Kemarin mah lebaran haji, lebaran puasa, itu minta maafnya mungkin ibu tuh karena banyak mintanya, minta baju simmer, minta ini, minta itu, minta ini. Masya Allah, suaminya mah cuma beli gajah duduk doang ibu. Iya, baru ibunya minta maaf lebaran, maaf ya Pak. Itu mah maafnya itu doang. Iya, nanti pulang pengajian minta maaf. Minta maaf apa kata ibunya Pak? Ayam beb. Ada maunya. Manggilnya Bu. Bapaknya anak-anak kan manggilnya? Enggak. Beb. Oke. Beb. Iya, Bob. Mama minta maaf ya, Beb. Lah, kata suaminya, oh kayaknya mesen di kayaknya gini. Suami ibu udah sibuk nyari yang pengganti yang baru, padahal baru mesenin doang. Ibu ya, itu yang pertama ibu. Yang kedua, ciri-ciri orang yang celaka adalah zikrul hasanat, selalu mengingat-ingat kebaikannya. Kadang-kadang Masya Allah kita bikin dosa 20 tahun yang lalu, ya, bikin dosa kemarin, sekarang udah lupa. Tapi kenapa kita bikin kebaikan 20 tahun yang lalu, kebaikan 10 tahun yang lalu, sekarang masih ingat? Apa kata ibu? Oh, oleh kita ibu anu kan sukses dagangnya. Yang orang taksili duit mah bakal sukses tuan. Tuh. Padahal kebaikan ibu itu belum diterima oleh Allah. Belum tentu diterima oleh Allah. Maka rugilah setiap ketika kita berbuat baik, kita mengharapkan perhatian, balasan dari manusia. Siap-siap kecewa, Bu. Kalau kita berbuat kebaikan, mengharapkan balasan manusia, pasti kita akan
mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena manusia tidak memiliki daya upaya. Kalau kita berbuat kebaikan, mengharapkan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ibu capeknya cuma capek badan doang, enggak capek hati. Kalau ibu berbuat kebaikan, ngebantu saudara, ngebantu tetangga, ngebantu teman lain sebagainya, ketika yang dibantu lupa dengan kebaikan ibu pertama capek badan, yang kedua capek hati. Kalau niatnya karena Allah, cuma capek badan doang, hatinya ada ketenangan. Alhamdulillah. Maka ibu jangan sekali-kali mengingat kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena kebaikan kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kita khawatir kalau pada hari kiamat kita akan mengandalkan kebaikan kita, amal-amal kita. Ketika kita minta kepada Allah, ya Rabb, mana kebaikanku? Apa kata Allah? Oh, ternyata kebaikannya kosong. Ketika ditanya, dulu engkau berbuat kebaikan karena siapa? Apa kata ibu? Karenamu ya Allah. Kadzabta, engkau berdusta. Dulu engkau berbuat baik bukan karenaku, akan tetapi engkau berbuat baik karena orang lain. Mengharapkan pujian dari orang lain, mengharapkan balasan dari orang lain, maka kebaikan itu nol. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ibu, ciri-ciri orang yang celaka yaitu memandang rendah kepada orang-orang yang giat dalam urusan agama. Tuh wong jeung ngajine mah rajin tapi harus soge-soge. Geblek kan itu. Kalau ada orang yang mengatakan tuh salatnya rajin, berjamaahnya rajin, ngajinya rajin, tapi mengkonon-mengkonon baik. Orang kaya-kaya. Tuh. Ngaji, salat tidak ada kaitannya dengan kekayaan. Meskipun kita salat, Allah nggak untung, Bu. Kita ini butuh Allah. Salah satu ritual untuk mendekatkan diri kita dengan Allah tidak ada kaitannya dengan jabatan, tidak ada kaitannya dengan harta. Maka apabila kita memandang rendah kepada orang-orang yang ahli ibadah, berarti kita ciri-ciri orang yang celaka. Seharusnya iri, ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibu, ciri-ciri orang yang celaka adalah apa? Memandang hebat kepada orang-orang yang sukses dalam urusan dunia. Oh iya ya kamu, Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kita ini membawa keberkahan. Mudah-mudahan kajian kita membawa manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti kalau ibu ditanya di rumah sama suami tadi ngebahas apa? Ngebahas musadul dul. Yang kedua apa, Neng? Si Besti. Orang yang celaka. Iya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang kita doakan ini, mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi ibu-ibu. Amin. Acara selanjutnya. Ya nanti arisannya tuh 50 yang itu buat itu kan sama Joko. Ya, nanti dijelasin. Pokoknya arisannya 50 buat ngenarik. Orang jauh sih. Masih belakang. Belum selamat. Pengajian ini kita tutup dengan membaca doa penutup majelis ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ali